Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Pada masa kini, terlalu mudah menyamakan berkat dengan kenyamanan. Jika sehat, itu berkat. Jika usaha lancar, itu berkat. Jika pelayanan dipuji, itu berkat. Namun ketika sakit datang, ketika usaha runtuh, ketika doa terasa sunyi, kita mulai bertanya, di mana Tuhan? Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa berkat selalu identik dengan rasa nyaman. Justru di dalam banyak kisah iman, Tuhan bekerja paling dalam melalui keadaan yang paling menyakitkan. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu bukan sebagian, bukan hanya yang menyenangkan. Segala sesuatu termasuk sakit, kehilangan, kegagalan, bahkan air mata. Jika Tuhan berdaulat, maka tidak ada satupun penderitaan yang lolos dari tangannya. Dan jika Ia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup orang yang takut akan Dia, itu bukan kecelakaan rohani, itu proses pembentukan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4 menegaskan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tidak semua orang mampu menyebut pencobaan sebagai kebahagiaan. Hanya mereka yang melihat dengan iman yang dapat memahami bahwa di balik tekanan, Tuhan sedang membentuk. Pencobaan bukanlah akhir, melainkan alat pembentukan. Jika kita hanya mencari kenyamanan, kita akan selalu menghindari ujian. Tetapi jika kita rindu kedewasaan rohani, kita akan belajar menerima prosesnya. Ketekunan yang lahir dari percobaan itulah yang mematangkan iman, meneguhkan karakter, dan membawa kita kepada kedewasaan yang utuh di hadapan Tuhan. Tidak semua luka adalah serangan. Banyak luka adalah proses. Sakit merobohkan kesombongan. Kemiskinan menghancurkan ketergantungan pada uang. Kehilangan membuka siapa yang benar-benar kita harapkan. Tuhan tidak sedang menghancurkan hidup kita. Ia sedang menghancurkan berhala kita dalam bentuk kenyamanan. Tuhan bukan sedang menghanguskan hidup kita, melainkan rasa aman palsu yang kita sembah. Kenyamanan sering kita jadikan Tuhan kecil. Zona aman, kestabilan finansial, reputasi, relasi, bahkan pelayanan. Kita berkata percaya Tuhan, tetapi sesungguhnya bersandar pada hal-hal itu. Ketika Tuhan mengguncang kenyamanan, Ia sedang menyingkapkan di mana sebenarnya hati kita melekat. Ia meruntuhkan sandaran palsu supaya kita kembali bersandar penuh kepadanya. Paulus berkata, duri yang menjadi anugerah di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 9 mencatat tentang duri dalam daging yang dialami Paulus. Ia berdoa 3 kali agar itu diangkat. Tuhan tidak mengangkatnya. Sebaliknya Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Duri itu tidak hilang, tetapi Paulus mendapat sesuatu yang lebih besar, yaitu kesadaran bahwa kuasa Tuhan sempurna dalam kelemahan. Mana yang lebih besar? Kesembuhan fisik atau kematangan rohani? Kuncinya bukan pada sehat atau sakit, bukan pada miskin atau kaya, bukan pada dihormati atau dihina. Kuncinya adalah apakah semuanya itu dijalani dalam takut akan Tuhan? Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 berkata, takutlah akan Allah dan peganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sehat tanpa takut Tuhan bisa menjadi jalan menuju kesombongan. Kaya tanpa takut Tuhan bisa menjadi jerat kebinasaan. Tetapi sakit yang dijalani dalam takut Tuhan menjadi altar perjumpaan. Kemiskinan dijalani dalam takut Tuhan menjadi sekolah ketergantungan kepadanya. Segala sesuatu menjadi berkat ketika itu membawa kita semakin tunduk kepadanya. Gereja harus berhenti mengkhotbahkan Injil yang hanya menjanjikan kenyamanan. Salib tidak pernah nyaman. Mengikut Kristus tidak pernah ditawarkan sebagai jalan bebas penderitaan. Ketika hidup tetap dalam perkenanannya, bahkan sakit pun berkat Tuhan. Kemiskinan dan kehilangan pun adalah berkat Tuhan. Berkat bukan soal keadaan, melainkan relasi. Berkat bukan soal rasa, melainkan soal ketaatan. Di dalam takut akan Tuhan,
apapun yang terjadi adalah berkat Tuhan untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, blessing.